Beberapa hari yang lalu gue baru review salah satu brand lokal Indonesia yang statusnya masih macam butik brand ya, yaitu Seven Acoustic, dan gue sangat impress, apalagi mereka mengeluarkan ayam dengan harga 10 juta yang buat gue cukup bagus. Dan kali ini gue bakal review lagi butik company, butik brand, tapi bukan dari Indonesia, ini dari negara tetangga kita, yaitu dari Singapura, yaitu brand Symphonium. Dan halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue akan review flagship dari brand Symphonium, yaitu Symphonium Helios, dimana harganya sendiri adalah sekitar 1.100 USD, jadi sekitar 16 jutaan Indonesia gue rasa. Dan menariknya, dia cuma menggunakan 4 balancer mature, dimana ayam $1.000 atau mendekati harga segini, selain Helios rasanya udah menggunakan driver macam-macam seperti kayak bone conduction driver lah, elektrostatik lah, lalu kemudian tipe tribrid yang lain lah. Ini masih menggunakan 4 balancer mature aja. Tapi seperti yang gue pernah ngomong berkali-kali sebelumnya, spesifikasi driver itu bukanlah rumus untuk semuanya. Tentunya yang paling penting ini adalah tuningnya. Oke, langsung aja seperti biasa, gue akan bahas dulu dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, thank you dulu untuk Symphonium yang udah kirim tour Symphonium Helios ini ke gue untuk di-review, dan akan dikirim ke beberapa orang yang akan coba selanjutnya. Oke, untuk build-nya sendiri, Symphonium Helios ini menggunakan seluruhnya itu bahannya aluminium dan berasa ini gede guys. Dan buat gue walaupun simple tapi berasanya keren banget ya. Ini ada tulisan Helios di sebelah kiri, sementara di bagian kanannya sendiri ada tulisan Symphonium. Ini kayak tampilannya tuh bersih hitam gini tapi keren banget. Tapi kalau dilihat emang dia walaupun dibilang 4 balancer mature doang, tapi ini bongsor banget. Lihat ya, ini gede banget guys, tuh lihat betapa gedenya dia, tapi berasa secara build quality full aluminium dan berasa kuat, dan juga cuman kelihatan ada grill aja untuk bagian filternya. Dan ya buat gue sih sebenarnya lihat dari buildnya aja udah agak ngeri ya, karena ini gede banget, fitnya gimana, lalu nozzle-nya juga panjang dan besar seperti ini. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri dia pakai 2-pin konektor yang ada ekstra bagian untuk recession, tidak ada bagian ear gate-nya, jadi ini lepas gini aja. Dan ini kelihatan ini cukup tinggi jaraknya dari bawah sampai sini. Dan kemudian kabelnya sendiri dia dia sangat lentur dan menggunakan seperti bahan copper, dimana bagian bawahnya sendiri braided 4 core untuk jacknya. By the way, untuk kalau misalnya kalian beli dari Symphonium ini, kalian bisa pilih jacknya 2,5, 4,4 atau 3,5. Oke, sekarang untuk fitnya sendiri gue harus ngomong sedikit cerewet mungkin di bagian ini, karena buat gue ini adalah ini adalah bagian terburuk dari review ini buat gue. Karena gini deh, gue mau tunjukin dulu kalau ayam lain ya, buat gue ini adalah contoh fitting ayam yang perfect. Buat gue itu ada 3 titik di mana kita ini ya bersentuhan antara ayam dan juga telinga, di mana itu yang titik yang menentukan kenyamanan. Buat gue satu tentunya di bagian nozzle-nya ini jangan terlalu besar. Lalu kemudian nempel di sini, lalu nempel juga di bagian belakang sini, sama bagian bokongnya sini ya. Jadi dari sini ke sini partnya yang penting banget. Lalu kemudian ear gate-nya, karena itu yang akan menentukan kestabilan ketika kita pakai ini. Ini gue ke contoh ke ayam yang buat gue perfect fittingnya, si Kinera Idun Golden ini. Dan waktu gue pakai, beberapa titik yang gue sebutin tadi itu bener-bener lepas. Bagian depannya masuk dengan rapi, bagian bokongnya sini, lalu bagian tadi cekungannya itu nempel juga ke kuping gue, jadi dia nggak terlalu dalam. Ini gue nggak bisa masukin lagi, udah ngepas gitu. Lalu kemudian ear gate-nya ngepas, jadi ketika gue tarik-tarik atau gue goyang-goyang ini sangat-sangat stabil. Ini contoh yang buat gue perfect fit ya di bagian-bagian tadi. Dan juga lihat kayak di Sony AIR M9, ini walaupun dia bagian yang belakang sini aja yang membantu, itu pun udah membantu lumayan banyak. Nih, dia tuh fittingnya lebih bantu bagian ke depan sama bagian belakang sini, dan ngepas sama kuping gue bagian belakang, jadi dia nggak bisa mundur-mundur lagi. Walaupun nggak ada bagian cekungan ke dalamnya tadi sedikit, dan juga ear gate-nya sendiri tidak terlalu membantu karena dia maju banget. Tapi at least bagian sininya itu ngepas, jadi cukup enak. Nah, rumus-rumus tadi yang buat gue fit untuk enak fitnya di ayam, itu semua kayak dilanggar sama si Symphonium Helios ini. Kalian lihat dulu bentuknya. Dia tidak ada cekungan seperti yang terjadi di si
Kini Raidun Gold, lihat nggak ada cekungan ininya. Dia udah gede gini, bolong aja sininya. Nggak ada bagian apa-apa yang kayak nempel ke telinga nantinya. Jadi kayak bagian yang nempel itu lebih ke depannya doang, dan itu pun nozzle-nya tuh gede guys. Jadi mau nggak mau kuping gue yang lobangnya agak kecil itu rada kayak dipaksa ngelebarin. Karena memang nozzle-nya ini bukan ear tips-nya, nozzle-nya aja tuh gede banget. Lalu kemudian ditambah lagi bagian sini itu yang cukup panjang dan nggak ada ear gate-nya. Jadi itu tidak membantu untuk stabilitas ketika gue pakai. Gue tunjukin benar-benar nih. Lihat nih ya bentuknya. Gue pakai begini. Nah, lihat kayak bagian sini doang yang masuk. Bagian belakangnya sini tuh nggak nempel. Kalau misalnya kayak gini nih meetingnya malah aneh. Kayak gini yang enak untuk suaranya itu masuk. Dan lihat ya, nih ear gate itu tidak membantu apa-apa. Dia nggak nyangklong, nggak gimana-gimana. Lihat nih, tuh. Ini karena tinggi banget lalu begini. Jadi mungkin kalau misalnya gue pakai cuman beberapa waktu gitu ya oke, fine. Cuman ketika gue mulai kerjaan sesuatu, gue mulai noleh-noleh atau apa, ini tuh berasa tidak stabil tuh, lihat nggak? Ini udah paling masuk tapi gue bahkan masih bisa goyangin seperti ini. Frequency response dari Symphonium Helios punya beberapa titik yang di-emphasize, yang ditonjolkan, yaitu salah satunya dari sub bass. Sub bassnya jelas cukup tinggi, tapi mid bassnya sendiri, area mid bassnya nggak terlalu ditonjolkan. Lalu kemudian di bagian upper mid to treble dia punya presence dan extension yang cukup mantap. Tapi secara overall buat gue sendiri suaranya masih berasa U-shaped. Oke, untuk suara dari Symphonium Helios ini gue sendiri udah pakai iBasso DX160, kemudian iFi Zen Air Deck, dan juga source portable kecil gue lainnya kayak Qlix 5K ataupun pakai Ovidius B1, dan juga HP gue sendiri Samsung S10 Plus. Dan buat gue ini berat di drive guys. Jadi pakai HP gue sendiri Samsung S10 Plus itu pakai volume sampai maksimal itu kurang bisa kasih power yang cukup buat IM ini. Dan kalau misalnya di lower gain, maksudnya kalau gue pakai Zen Air Deck atau pakai iBasso DX160 itu lebih bagus, maksudnya lebih proper itu pakai high gain. Jadi ya sama juga dengan di Qlix 5K. Jadi semuanya tuh pokoknya intinya IM ini cukup berat di drive, dan kalau pakai HP doang sangat-sangat tidak direkomendasikan. Oke, kalau untuk suaranya sendiri ini gue sukanya dari awal itu dia adalah jelas IM yang punya clarity yang tinggi. Jadi pertama kali gue denger itu langsung ini suaranya clear. Langsung itu pertama kali sensasi yang gue berasa. Suaranya tuh clear, bening, dan juga treble-nya itu sih. Memang langsung treble-nya itu adalah salah satu hal yang langsung gue rasakan di awal. Gimana treble tuh rasanya kayak apa ya? Kalau bisa ngomong, kayak lo rasain kan angin, ketika angin itu dingin, tapi angin dinginnya tuh seger. Kayak bayangin waktu itu kayak gue habis dari hiruk pikuk kota Jakarta gitu, gue ngantor, lalu gue liburan ke Kintamani gitu ya, ke Bali Kintamani, itu langsung udaranya seger banget, lalu kemudian dingin. Yang itu mungkin yang gue rasakan kayak sensasi treble di sini. Jadi bukan treble yang nusuk tajam super bright, enggak, tapi there's coldness there. Ada kayak sesuatu yang bikin saya tuh dingin, nggak warm jelas, tapi somehow seger gitu. Jadi ya, oke, gue akan bahas satu-satu dulu tapi ya. Mulai dari bassnya, ini bassnya adalah bass yang sangat berfokus banget di sub bass. Sebenarnya ini mengingatkan gue sama Moondrop Variation, tapi dengan punch yang lebih lebih nggak sekeras di Variation. Di Variation itu gue ngerasa sub bassnya terlalu gede kalau buat pribadi gue ya, dan juga terlalu gebuk sampai agak puyeng, dan itu tidak dibarengi dengan mid bassnya. Nah di sini juga sama. Jadi untuk beberapa lagu yang misalnya sub bassnya dalam, itu lu bakal dapetin punch yang cukup gede. Dan buat gue untuk Balancer Mature ini salah satu punch bass yang mantap, bisa dalam dan juga bisa ada kayak sensasi mantulnya gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang tidak memiliki sub bass, ini mungkin bassnya justru bakal berasa agak tipis. Jadi kalau misalnya mau contoh gampangnya aja, lu dengerin lagu Imagine Dragons di lagu Believer, di bagian depan kan dung tak dung. Nah itu di situ sub bassnya berasa. Tapi lu kalau kalau setel lagu Thunder sama dari Imagine Dragons, itu
apa namanya, lu dari awal lagu sampai akhir lagu lu nggak bakal ngerasa lagu itu berasa fun dengan bass yang gede, ataupun beberapa lagu yang tidak punya pukulan sub bass gitu, mainnya di mid bass, nggak terlalu berasa di Ayam ini. Jadi ya kadang lu bakal ngerasa sub bassnya mantep, kadang berasa bassnya mana gitu, tergantung rekaman. Ini sangat-sangat tergantung rekaman, dan itu terlihat di frekuensi responsnya gimana dia ada penekanan jelas di bagian sub bass. Kalau mau play lagi lagu yang sub bassnya gede, itu kayak Hentakan Kaki Gajah dari lagunya Prince Ali dari soundtracknya Aladdin. Itu langsung berasa dum dum dalam gitu. Nah, mid range-nya ini adalah salah satu bagian yang kadang gua suka, kadang gua nggak suka. Sekali lagi tergantung rekamannya lagi. Karena gimana pun secara overall suara mid range ini masih ke arah agak tipis. Ini gue nggak bisa ngomong dia warm ataupun neutral. Gue masih ngerasa ada sensasi dia lebih mengarah ke arah suara yang tipis. Kalau misalnya gue dengerin gitar sama dengerin piano, itu clear banget, jernih banget, detail banget. Cuman yang lebih gue bermasalah itu ketika gue dengar vokal. Buat gue vokalan kayak Josh Groban ataupun Michael Bublé itu sedikit ada kurang daging, sedikit kurang kayak tebel di vokalnya. Jadi buat vokal cowok jelas kurang tebel, tapi yang gue suka ada sensasi sweetnya itu tetap dapat, sensasi beningnya, sensasi nggak kasar itu dapat. Dan gue senangnya kalau misalnya gue dengerin vokal cewek ya, sebutlah kayak denger lagunya Indila yang Love Story. Itu kayak gue denger upper mid range tuh, treble-nya juga treble yang sangat bisa kasih sensasi jernih. Vokalnya tuh bening banget, tanpa kasar sama sekali. Jadi untuk beberapa rekaman ini vokal ceweknya tuh spesial banget. Tapi secara positioning, buat gue vokalnya itu tidak semaju treble-nya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di lagunya itu banyak simbal juga, lo bakal mungkin ngerasa vokalnya agak sedikit mundur dibandingin treble. Jadi kayak gue masih ngerasa ini secara frekuensi itu kayak rada U-shape gitu. Terlepas dari frekuensi responsnya, ini yang gue rasa didengar di banyak lagu. Jadi ya, walaupun suaranya itu agak mengarah ke tipis, tapi sweetness, tekstur, dan juga clarity-nya itu dapat banget. Nah, kemudian untuk treble ini buat gue adalah highlight mungkin dari si Symphonium Helios ini. Karena yang gue bilang di awal tadi, ini seolah gue tuh kayak denger treble yang bisa gemericik jauh banget, tinggi banget, extension-nya tuh kayak cekecet semua perkusi, detail-detail dari treble itu berasa banget, tapi nggak kasar dan nggak metalik. Jadi itu kerasa jelasnya. Treble itu cukup maju, tapi nggak kasar, nggak metalik, dan bisa sampai benar-benar nada tinggi. Ini buat gue kayak spesial banget di banyak lagu yang kayak perkusi-perkusi gitu. Kayak gue denger contohnya lagunya Alfie Raff ya. Alfie Raff tuh dia kan pakai banyak EDM di lagu yang kayak The Beauty of Bali gitu ya. Gue setel itu aja, itu kayak perkusinya lu kayak gamelannya cing kecil, suara-suara kecil-kecilnya gitu, termasuk soundtrack yang kadang-kadang ada suara burung yang tinggi. Itu semua itu kayak berasa detail banget, dan gue fokus denger lagunya malah kadang ke treble-nya. Walaupun itu lagunya sebenarnya banyak EDM-nya, banyak ngebassnya. Bassnya tetap berasa megah. Tapi treble-nya itu yang bikin jadi fokus utama gue, dan jujur aja gue suka banget sama treble performa dari si Symphonium Helios ini. Ini benar-benar salah satu treble yang gue langsung suka banget. Tapi di saat bersamaan, ya gue nggak bisa bohong, ini tetap adalah Ayam yang cukup mengedepankan treble. Positioning treble-nya cukup maju. Jadi kalau lu bukan treble head dan lu ngerasa lu agak sensitif sama suara yang bright gitu, yang treble-nya rada maju, ya walaupun teksturnya buat gue bagus, cuman ini masih jelas agak intens di beberapa lagu. Dan juga kalau misalnya gue ngomong secara teknikalitas, buat gue ini langsung ya, secara resolusi, clarity, detail itu langsung berasa dia punya resolusi level tinggi. Tapi stagingnya ini gara-gara terbantu treble-nya juga kayak rada lonjong gitu, nggak 3D banget. Cuman ini luas. Gue merasa agak 3D, cuman kayak height-nya, dimensi tingginya itu yang berasa kayak, kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya denger suara soundtrack ada burungnya, atau ada cek di atas gitu, kayak terbang di atas gitu loh. Jadi kayak imaging-nya tuh kayak buat gue lebih kayak lonjong ke atas rasanya. Kemudian dia juga ya, overall teknikalitasnya juga mantep. Jadi ya buat gue ini lebih ke Ayam yang dari awal itu mengedepankan teknikalitas, clarity, dan juga treble-nya ini cuy bening banget sampai atas. Nah, sekarang gue jadi bandingin aja sama Ayam yang buat gue masih benchmark di harga
$1.000 juga, yaitu Sony IR-M9. Nah, ini dua punya sound signature yang cukup berbeda. Kalau soal fitting tadi gue udah nggak usah ngomong lagi ya. Buat gue jelas IR-M9 jauh lebih enak fittingnya dibanding si Helios ini. Nah, kemudian signature soundnya beda. Buat gue IR-M9 tuh lebih kayak neutral warm. Dia masih sensasi warmnya juga. Cuman nggak sampai super warm dark gitu. Nggak, dia masih neutral secara frekuensi response. Dan juga treble-nya bisa nyampe tinggi, tapi jelas dia berasa lebih gendut, suaranya lebih empuk, lebih berbody dibandingin si Helios ini. Nah, kalau misal dari dua-dua bassnya ini buat gue sangat-sangat beda. Dimana kalau di Helios ini gue lebih ngerasa di sub bassnya itu lebih main. Di beberapa lagu agak berasa tipis, tapi ketika sub bassnya gebuk, dia bisa kasih sensasi megah. Nah, di IR-M9 di lagu manapun dia tetap berasa cukup gebuk. Karena dia mid bassnya juga tetap berbody, sub bassnya lebih tetap berbody. Gue sendiri ngerasa secara speed itu lebih cepat di Helios, tapi secara timbre, secara decay dan juga tekstur bass, gue ngerasa masih IR-9 ini lebih mendekati dynamic driver yang walaupun lebih lambat, lebih gendut gitu ya, cuman buat gue lebih natural rasanya. Nah, vokal kalau cewek kayaknya gue lebih suka di Helios ini untuk beberapa lagu, terutama kayak Indila tadi. Cuman kalau misalnya gue dengerin lagu yang cukup intens kayak La Settle, This Is Me, atau dengerin Rewrite the Star, atau dengerin From Now On dari soundtrack The Showman, buat gue ini lebih intens suaranya sampai vokalnya itu kadang almost nyaris shouty levelnya. Sementara di IR-M9 itu masih aman. Jadi vokalnya tergantung yang mana. Kalau misalnya rekamannya empuk, nyantai-nyantai gitu, ini sebenarnya lebih kayak bening lalu kayak rada maju gitu positioningnya. Nah, kalau treble-nya ini, gue jelas ini ya, si IR-M9 ini really good loh. Treble-nya tuh bisa sampai nada tinggi dan baik. Cuman gimana pun, kalau misalnya lu fokus ke treble, tetap berasa lebih secara detail dan juga extension lebih ada di Helios, Symphonium Helios ini. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblock berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time!